Belajar SNBT lagi yuk. Siapa di sini yang masih suka ketukar antara kombinasi sama permutasi? Bedanya antara mereka, kombinasi itu urutannya tidak penting. Permutasi urutannya penting. Contohnya, kalau ada sekelompok siswa 6 laki-laki dan 4 perempuan, nah masing-masing kita pilih 2 laki-laki dan 2 perempuan untuk dimasukin ke sebuah tim. Ceritanya 6 laki-laki itu namanya A, B, C, sampai F ya. Terus yang perempuan namanya G, H, I, J. Misalnya untuk pasangan yang laki-laki, kita pilih si A sama B. Mereka itu sederajat. Jadi kalau kita bilang A dulu terus B atau B dulu terus A, itu nggak masalah, sama aja ya. Begitu juga dengan yang perempuan. Misalnya kita milih G dan H. Nah, mau kita milih G terus H atau H dulu terus G, itu nggak masalah. Karena mereka sederajat, sehingga mereka cocok pakai rumus kombinasi. Soal lainnya, dari organisasi yang terdiri dari 12 orang, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Tapi 3 orang sebelumnya nggak boleh dipilih ya. Jadi tinggal 9 orang. Dari 9 orang ini, tadi kita akan pilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Ceritanya 9 orang ini namanya si A, B, C, sampai I. Misalnya kita pilih kelompok A, B, C, bisa aja A-nya jadi ketua, B-nya sekretaris, C-nya bendahara. Tapi bisa juga A-nya justru bendahara, terus B-nya jadi ketua, C-nya jadi sekretaris. Dan ini masih bisa kita buat banyak kemungkinan lagi. Artinya, untuk setiap kelompok lebih banyak kemungkinan dibanding soal sebelumnya yang AB itu sama dengan BA. Nah, kalau ini kan urutannya jadi beda nih, ABC ketua sekretaris bendahara. Tapi bisa juga BCA kan. Makanya untuk kasus seperti ini, dalam satu kelompok itu derajatnya nggak sama, sehingga urutannya jadi penting. Makanya cocok soal-soal kayak gini pakai rumus permutasi. Kalau dilihat dari rumusnya, permutasi itu cuma dibagi N-R faktorial, sedangkan kombinasi dibagi N-R faktorial sama dibagi R faktorial lagi. Nah, kombinasi itu kan pembaginya lebih besar ya, sehingga hasilnya lebih kecil, sesuai dengan kemungkinannya yang nggak bercabang kayak gini. Kemungkinannya lebih sedikit dibandingkan tipe soal permutasi. Balik ke soal kombinasi ya. Untuk kelompok laki-laki, dari 6 orang, kita milih 2 orang. Nah, jadi cara bacanya 6C2 itu dari 6 dipilih 2, yang tidak berurutan ya. Berarti 6-nya sebagai N, 2-nya sebagai R, kita masukkan ke rumus jadi 6 faktorial per N-R 6 kurang 2, 4 faktorial, terus R-nya 2 faktorial. Nah, faktorial itu kan artinya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi nggak usah kita jabarkan sampai selesai. Kita jabarkan sampai faktorial terdekat aja. 6, 5, 4 faktorial. Karena kan 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1. Sehingga 4 faktorial yang bawah nggak usah dipanjangin, 2-nya boleh 2 kali 1. Sehingga bisa kita coret deh 4 faktorialnya. Jadi banyaknya kemungkinan pasangan laki-laki adalah 15. Sedangkan yang perempuan, dari 4 orang kita pilih pasangan 2 orang. Jadi 4C2. 4 faktorial dibagi 4 kurang 2, 2 faktorial sama 2 lagi. Beda ya, 2 yang depan ini dapatnya dari selisih 4 dan 2, sedangkan 2 yang belakang itu dapat dari 2 sebagai R. 4, 3, 2 faktorial. Sampai sini aja, terus 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga hasilnya 6. Karena kan masing-masing dari pasangan laki-laki ini bisa kita pasangkan dengan 6 pasangan perempuan yang berbeda. Nah, jadi hasil akhirnya 15 dikali 6 sama dengan 90. Ini udah termasuk kelompok laki-laki dan perempuan yang berbeda-beda. Untuk soal yang permutasi, kita cuma bisa milih dari 9 orang. Dari 9 orang, kita pilih pengurus yang terdiri dari 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Jadi, dari 9, kita ambil 3, 9P3. 9 per 9 kurang 3, 6 faktorial. Kita jabarkan 9-nya, 9, 8, 7, 6 faktorial. Terus dibagi 6 faktorial, sehingga kita dapat 504. Jadi untuk soal yang permutasi, kita bisa mendapat 504 kemungkinan pilihan pengurus.